pagi. Perkenalkan, nama saya Bayu Dava Saputra dengan NPM 131220007. Hari ini saya akan mempresentasikan gejala medan tinggi. Yang pertama itu dalam gejala medan tinggi, yaitu ada medan listrik. Apa itu medan listrik? Yaitu suatu wilayah di sekitar suatu benda bermuatan atau rangkaian listrik di mana gaya listrik atau gaya kolom dapat dirasakan oleh benda lain yang berada dalam wilayah tersebut. Macam-macam medan listrik, yaitu medan listrik statik, diciptakan oleh benda-benda yang bermuatan tetap atau statis, dan listrik dinamik terjadi pada muatan gerak seperti pada arus listrik dalam kawat. Sumber-sumber medan listrik ada 3, yaitu muatan listrik, benda bermuatan positif ataupun negatif menciptakan medan listrik di sekitarnya. Selanjutnya arus listrik, arus yang mengalir melalui konduktor menghasilkan medan listrik sepanjang jalur konduktornya. Dan muatan terpisah, yaitu pemisahan muatan positif dan negatif pada benda atau permukaan dapat menghasilkan medan listrik di antara keduanya. Selain medan listrik, ada juga medan magnet. Medan magnet itu wilayah di sekitar suatu benda yang memiliki medan magnet seperti magnet atau arus listrik yang mengalir dalam kawat, di mana gaya magnetik dapat dirasakan oleh benda lain yang memiliki muatan magnetik. Macam-macam medan magnet itu dari magnet statis dihasilkan oleh magnet permanen atau elektromagnet yang tidak mengalami perubahan secara signifikan dalam medan magnetnya. Dan yang kedua yaitu dari arus listrik atau elektromagnetik, diciptakan oleh arus listrik yang mengalir melalui konduktor seperti pada kumparan solenoid atau elektromagnet. Sumber-sumber medan magnet yaitu magnet tetap atau permanen, benda atau material yang memiliki magnetisasi tetap dan menghasilkan medan magnet sekitarnya. Sumber yang kedua yaitu arus listrik atau elektromagnetik, yaitu arus yang mengalir melalui konduktor seperti kawat berarus atau kumparan solenoid menciptakan medan magnet di sekitarnya. Dan yang selanjutnya induksi magnetik, yaitu perubahan medan magnet yang terjadi dalam suatu wilayah dan menghasilkan medan magnet yang baru di sekitarnya. Selanjutnya yaitu mekanisme konduksi dan breakdown pada gas. Pada gas sebagai media isolasi yang pertama, yaitu gas dalam kondisi normalnya merupakan isolator yang baik. Artinya tidak mengalirkan listrik dengan mudah. Selanjutnya proses ionisasi, yaitu proses di mana atom atau molekul gas kehilangan atau mendapatkan satu atau lebih elektron sehingga menjadi ion positif atau negatif. Ini dapat terjadi melalui tumbukan dengan elektron bebas atau ionisasi oleh medan listrik yang cukup kuat. Selanjutnya kriteria Townsend atau terjadi breakdown. Apa sih kriteria Townsend itu? Yaitu kondisi di mana terjadi ionisasi yang berkelanjutan di dalam gas. Untuk terjadi breakdown atau pecahnya isolasi gas, laju produksi elektron atau ion harus lebih besar dari laju rekombinasi atau pemusnahan kembali elektron ion. Selanjutnya, breakdown pada gas elektromagnetik, yaitu gas dapat mengalami breakdown jika terkena medan listrik yang sangat kuat. Misalnya dalam kasus kilat atau gelombang elektromagnetik yang kuat. Yang kelima yaitu hukum Paschen. Hukum Paschen adalah hubungan antara tekanan gas, jarak antar elektroda, dan tegangan breakdown pada gas. Secara matematisnya, hukum Paschen dinyatakan sebagai relasi antara produk tekanan gas dengan jarak elektroda pada kondisi tertentu yang menyebabkan breakdown. Selanjutnya, breakdown pada medan non-uniform dan corona discharge. Breakdown dapat terjadi di medan non-uniform atau tidak merata. Ketika tegangan cukup tinggi untuk menciptakan ionisasi di sekitar titik tertentu. Corona discharge adalah jenis breakdown yang terjadi ketika tegangan yang diterapkan pada gas menghasilkan ionisasi di sekitar permukaan benda tajam atau di udara yang dekat dengan permukaan benda.
Selanjutnya, mekanisme konduksi dan breakdown pada minyak murni dan minyak komersial melibatkan karakteristik isolasi dari minyak tersebut terhadap arus listrik. Berikut penjelasan minyak murni. Yang pertama, dari konduksi. Minyak murni atau seperti minyak transformator memiliki sifat isolatif yang sangat baik. Ini berarti minyak ini tidak mengalirkan arus listrik dengan mudah. Sifat ini sangat penting dalam aplikasi transformator dan peralatan listrik lainnya, karena minyak murni membantu mencegah terjadinya arus bocor atau kebocoran listrik antar kumparan transformator. Selanjutnya, breakdown. Breakdown pada minyak murni terjadi ketika tegangan listrik yang diterapkan melebihi kapasitas isolasi minyak tersebut. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti kelembapan, kontaminasi, atau tegangan yang berlebih yang dapat menyebabkan ionisasi dalam minyak. Ionisasi ini memungkinkan arus listrik mengalir melalui minyak, mengurangi atau bahkan menghilangkan sifat isolatifnya. Selanjutnya, minyak komersial. Dengan konduksi, minyak komersial seringkali mengandung aditif atau kontaminasi yang dapat mempengaruhi kemampuannya sebagai isolator. Kemampuan isolatif minyak komersial biasanya lebih rendah daripada minyak murni karena adanya komponen-komponen tambahan yang tidak murni. Breakdown pada minyak komersial dapat lebih cepat terjadi dibanding dengan minyak murni karena adanya kontaminasi atau aditif yang memungkinkan ionisasi lebih mudah terjadi pada tegangan yang lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi masa pakai peralatan listrik yang menggunakan minyak komersial sebagai isolasi. Mungkin cukup dari saya presentasi pada kali ini. Terima kasih.